kembali lagi ke YouTube channel Dewi Afriani. Jangan lupa subscribe, pencet tanda loncengnya, di like juga ya, dan share sebanyak mungkin agar kalian tidak tertinggal dengan video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan anggota keluarga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat belajarnya? Harus dong, karena walaupun kondisi kita sekarang masih dalam keadaan COVID-19, bukan berarti menjadi penghalang kalian untuk tetap menimba ilmu dan belajar. Oke anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial masih bersama Ibu Dewi. Kali ini kita akan membahas materi kita yang berikutnya, yaitu mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dan untuk subtema kita kali ini yaitu mengenai mobilitas sosial. Oke anak-anak, sebelum kita lebih jauh lagi ke materi kita kali ini, ada baiknya seperti biasanya kalian harus tahu terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dalam materi kali ini. Oke, yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan mengerti apa pengertian dari mobilitas sosial, dan yang kedua, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai mobilitas sosial. Nah, seperti tujuan pembelajaran kita awal tadi, kalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Ya anak-anak, sekarang kita akan melihat pengertian mobilitas sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama, kita akan melihat pengertian mobilitas menurut Paul de Horten. Oke, menurut Paul de Horten, yang dinamakan mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial lainnya. Sedangkan pengertian mobilitas yang kedua yaitu menurut Michael de Basis. Mobilitas sosial menurut Michael de Basis adalah perpindahan lingkungan sosial baik ke atas ataupun ke bawah yang dapat mengubah status sosial seseorang di dalam masyarakat. Jadi, dari dua definisi mobilitas sosial menurut ahli, kita dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Jadi, yang dikatakan mobilitas sosial adalah berubahnya atau berpindahnya status seseorang dalam suatu masyarakat. Baiklah anak-anak, berikut kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke, seperti kita ketahui, bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 4 macam. Yang pertama, bisa kalian lihat, yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal. Dan yang kedua, mobilitas sosial vertikal. 3. Mobilitas antar dan intragenerasi. Dan yang terakhir, mobilitas sosial geografis. Oke anak-anak, dari pembagian dari bentuk-bentuk mobilitas sosial yang kita jelaskan tadi, berarti sekarang kita masuk ke pengertian masing-masing bentuk mobilitas sosial. Oke, kita lihat. Yang pertama yaitu pengertian dari bentuk mobilitas sosial horizontal. Yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan individu dari satu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat. Sedangkan yang kedua, bentuk mobilitas sosial vertikal, yaitu adalah perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Sedangkan bentuk mobilitas sosial yang ketiga yaitu mobilitas sosial antar dan intragenerasi. Yang pertama, mobilitas sosial antar generasi. Kita lihat apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial antar generasi, yaitu mobilitas dua generasi atau lebih.
Sedangkan yang dimaksud dengan mobilitas sosial intragenerasi adalah mobilitas sosial yang terjadi di dalam satu kelompok generasi yang sama. Yang terakhir yaitu 4. Mobilitas sosial geografis. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial geografis? Yang dimaksud dengan mobilitas sosial geografis adalah terjadinya perpindahan individu dari kelompok atau daerah ke daerah yang lainnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lihat contoh yang pertama, yaitu contoh dari bentuk mobilitas sosial horizontal. Contoh, seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Palembang, kemudian oleh Kepala Dinas Kesehatan dipindah tugaskan ke rumah sakit yang lain, yaitu Rumah Sakit Bari Palembang. Berarti si dokter melakukan perpindahan tugas tapi tetap dalam satu kedudukan yang sama. Oke, yang kedua kita lihat contoh dari bentuk mobilitas vertikal. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu contoh mobilitas vertikal ke atas. Kita bisa lihat contohnya, yaitu misal seorang guru oleh pengawas atau oleh dinas pendidikan diangkat menjadi kepala sekolah. Itu berarti mengalami kenaikan kedudukan. Itulah yang dikatakan mobilitas vertikal ke atas. Sedangkan yang kedua yaitu contoh dari mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah misalnya di sebuah perusahaan, si pemilik perusahaan memiliki seorang manajer perusahaan. Manajer perusahaan ini karena sesuatu dan lain hal, misalnya karena kinerjanya dinilai kurang baik oleh pemilik perusahaan, maka ia dipindahkan menjadi seorang staf biasa. Itulah yang dikatakan perpindahan dari kedudukan yang lebih tinggi ke kedudukan yang lebih rendah. Itulah contoh dari vertikal ke bawah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh dari bentuk sosial yang ketiga, yaitu mobilitas sosial antar generasi. Di mana contohnya adalah misal dalam sebuah keluarga, ayahnya seorang guru dan ibunya seorang guru. Kedua orang tua ini memiliki anak yang anaknya menjadi profesi anaknya adalah seorang kepala sekolah. Nah, anak-anak, kalau tadi kita membahas contoh dari bentuk mobilitas sosial antar generasi, sekarang kita beralih ke contoh dari bentuk mobilitas sosial intragenerasi. Contohnya, dalam sebuah keluarga, seorang anggota keluarga memiliki 3 orang anak. Anak pertama memiliki profesi sebagai seorang petani. Anak kedua memiliki profesi sebagai seorang petani. Dan anak mereka yang ketiga memiliki profesi sebagai seorang dokter. Nah, disinilah kita lihat perbedaan kedudukan anak pertama, kedua, dan ketiga. Padahal mereka terletak pada satu generasi yang sama. Oke anak-anak, sekarang yang terakhir kita akan melihat contoh dari bentuk mobilitas sosial yang keempat, yaitu mobilitas sosial geografis. Contohnya, di sekitar kita mungkin ada warga atau tetangga kalian yang berprofesi sebagai seorang petani. Kemudian tidak lama kemudian dia mengadu nasib pergi ke kota besar untuk menjadi seorang pedagang, sopir, atau profesi lainnya. Nah, kondisi yang seperti inilah yang dikatakan mobilitas sosial geografis, yaitu perpindahan seseorang dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Oke anak-anak, jadi hari ini kita telah membahas materi kita mengenai mobilitas sosial. Tadi kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial dan 4 macam bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pembelajaran kita kali ini. Oke, untuk kesimpulannya, Ibu akan simpulkan sedikit mengenai materi kita kali ini. Yang pertama,
kita simpulkan mengenai definisi dari mobilitas sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial dari satu status ke status yang lain. Sedangkan 4 macam bentuk mobilitas sosial adalah: yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal, yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal, ke atas ataupun yang ke bawah, yang ketiga mobilitas sosial antar dan intragenerasi, dan yang terakhir yang keempat mobilitas sosial geografis. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan dengan subtema mobilitas sosial. Tapi sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menghimbau dan mengajak kalian semua untuk belajar sungguh-sungguh dan tetap semangat belajar agar kalian bisa meraih cita-cita kalian masing-masing, agar mobilitas vertikal yang kita pelajari kali ini dapat kalian wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.